Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, alhamdulillah saya baru aja lahiran kemarin bulan Juli tahun 2021, tahun ini ya, emang tanggal 12. Nah, kali ini mungkin lebih ke sharing ya. Di video aku sebelumnya itu kan pernah aku men-share mana sih yang terbaik, lahir normal atau lahir sesar. Nah, dalam proses aku sendiri itu kami lebih memilih sesar lahirannya. Kenapa? Penasaran? Ya, ikuti videonya ya. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Jadi kemarin itu kami memilih operasi sesar. Kenapa? Yang pertama, kalau aku sih mikirnya dari faktor umur. Umur aku sekarang udah 28 tahun. Kalau kita hamil itu di atas 35 tahun itu udah beresiko banget. Nah, kita tahu nih kalau lahir normal itu bisa punya anaknya berkali-kali. Tidak ada batasan. Sedangkan kalau sesar itu maksimal cuma 3 kali. Karena resiko tadi disayat terus itu resiko perdarahan segala macam banyak. Jadi maksimal cuma 3 kali. Dengan jarak masing-masing sesar itu 2 tahun. Jadi dikira-kira dengan usia aku segini kayaknya nggak mungkin aku punya anak 5 atau 10. Jadi target memang maksimal kami mau 3. Kecuali kalau ada yang kembar ya, nah tahu sekali lahiran kembar 10 gitu. Amin aja deh. Makanya kami memilih sesar. Yang kedua, nah jadi teman-teman kebetulan aku pribadi itu ada penyulit saat hamil, yaitu aku punya gangguan irama jantung. Jadi ini timbulnya sejak kuliah sih, kuliah semester 4, tapi makin sering pas koas dan selanjutnya. Jadi ini irama jantung aku bermasalah kalau stres atau kecapean dan itu buat sesak nafas sekali, badan lemas ya kayak biasalah namanya penyakit jantung. Nah, sejak hamil yang ke-4 bulan, itu kambuhnya lebih sering. Nah, itu juga penyebabnya aku nggak bisa upload YouTube. Mohon maaf ya, memang istirahat total itu kemarin. Jadi sama dokter Ihsan juga dianjurkan konsultasi nih ke dokter spesialis jantung. Konsultasi sama dokternya ramah juga itu di PMC. Nah, beliau mengatakan, aku bisa nih lahir normal, bisa sesar. Tapi kalau lahir normal, namanya kita nyeri hebat, itu pastikan faktor stresnya naik, resiko untuk kambuh jantungnya itu lebih tinggi. Jadi kalau lahir normal, kemungkinan aku bakal dilakukan vakum atau forceps. Nah, ini anak dapatnya udah lama, udah ditunggu-tunggu gitu kan. Lahir kalau di vakum itu bakal ada jejas di kepala. Di forceps itu juga bakal ada jejas di kepala bayinya. Kasian. Jadi nggak usah deh, kami milih itu sesar aja. Jadi kepala bayinya aman, untuk aku juga aman. Karena takutnya itu tadi dari suami kan, lahir normal, ternyata kambuh. Kalau yang namanya kambuh itu aku nggak ada tenaga, nanti ujung-ujungnya sesar. Jadi 2 kali takutnya, lahir normal iya, malah disesar juga iya, double sakitnya. Yang ketiga, karena ini memang anak yang ditunggu-tunggu teman-teman. Udah 3 tahun. Aduh, pesannya lama banget. Jadi memang kami mau langsung sesar aja. Melihat kalau misalnya kita lahir normal nih, kita nggak tahu resikonya itu juga tinggi tadi. Selain yang gangguan jantung, irama jantung ya, resiko perdarahan, gangguan kontraksi dan lain-lain, atau tensi tinggi jadi nanti keracunan kehamilan lah, banyak lah itu. Jadi kami lebih milih lahir sesar, bisa terjadwal, ditentukan jadwalnya hari H, terus juga memudahkan untuk suami ambil cuti. Jadi bisa cuti kerja tanggal sekian sampai sekian untuk nemenin proses pelahirannya. Nah, di sini aku mau ngasih advice, mau kasih nasihat
Sebenarnya nggak masalah kalian mau lahir normal atau mau lahir secara sesar. Dua-duanya itu sama-sama beresiko, sama-sama perjuangan lah. Kalau lahir normal mungkin kalian sakitnya itu di awal yang sakit sekali, mungkin juga sakitnya lagi di bekas jahitan, maaf, vagina ya. Sedangkan kalau sesar itu sesudah, dan aku emang ngerasain luar biasa. Tapi karena melihat anak itu nyeri itu emang hilang semuanya. Lihat anak udah bahagia aja. Hari pertama aku sesar, hari pertama itu nggak boleh gerak sama sekali ya, nggak boleh lewat berdiri. Hari kedua aku udah bisa jalan, aku udah bisa mandi sendiri, udah bisa ke toilet sendiri. Itu kekuatan dari anak juga, ngelihat anak, dan tentunya dukungan dari dokter Ihsan Suemi juga ya. Promo lagi dong. Enggak sih, semua dokter itu baik, tergantung kalian mau pilih yang mana yang nyaman. Terus ada juga ini kasus ya, bukan mau menceritakan, menjelekkan atau gimana, tapi kita ambil di sini untuk pelajaran sama kita. Jadi ada kasus, si ibu ini dia ingin melahirkan normal. Sudah konsultasi, ternyata panggul dia tidak bisa normal, kepala bayi itu lebih besar, nggak bisa lewat nih. Dokter nganjurkan sesar, tapi si ibu mengatakan dia mau ngerasakan jadi perempuan, jadi ngerasain seorang ibu itu harus normal. Udah dikasih tahu tetap nggak mau, tetap dia melakukan normal, ya udah normal. 2 jam itu nggak lahir juga nih sampai mau setengah hari ya. Akhirnya si ibu nyerah, akhirnya itu sesar, tapi tahu tidak, itu si bayi, alat kelaminnya itu hampir aja nekrosis, membusuk. Kenapa? Karena si bayi itu lama di jalan lahir, dia kurang oksigen, kurang makanan, itu organ tubuh dia itu bisa rusak. Jadi, anakku nangis nih. Jadi, intinya kalau memang kalian sudah kontrol teratur, memang tidak bisa normal, jangan dipaksakan ya teman-teman. Kalau memang yang terbaik sesar, lakukanlah sesar. Halo Om Tante, doakan Azif sehat-sehat ya. Kapan-kapan kita buat YouTube bareng Azif ya Om Tante. Baru bangun nih Om, jadi masih ngantuk. Oke teman-teman, mungkin sedikit itu aja. Kok cebek-cebek nak? Mungkin itu aja nasihat dari nasihat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menjadi bahan pikiran juga. Masukan mau pilih yang mana, lahir normal atau sesar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kritik atau saran, silahkan tulis di bawah ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman. Bye-bye Om Tante. Dadah. Sayang.